Halo, anak-anak hebat yang berada di rumah. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama pada saat ini. Untuk mengawali pembelajaran kita, dan kita mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kasih-Mu telah menyertai kami sampai pada saat ini. Di saat kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya Roh Kudus Engkau curahkan kepada masing-masing kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kesehatan dan keselamatan yang Engkau berikan bagi kami sampai pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang berada di rumah, materi agama kita saat ini adalah pelajaran yang ke-6. Ya, pelajaran yang ke-6 judulnya adalah seorang arif bijaksana mendapat suatu pelajaran. Materinya terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua. Ya, materi pembelajaran kita saat ini terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua. Judul besar perikopnya adalah hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Anak-anakku, seorang arif bijaksana mendapat suatu pelajaran. Dan kita mau tanya, kira-kira siapa seorang arif bijaksana dalam pelajaran kita saat ini? Ayo anak-anak, boleh sedikit mundur untuk mengingat siapa yang Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Masih ada yang mengingatnya? Betul sekali, Raja Salomo. Seorang arif bijaksana mendapat suatu pelajaran. Arif bijaksana itu adalah Raja Salomo. Artinya, pelajaran kita saat ini, Raja Salomo mendapat suatu pelajaran. Anak-anak Memita yang berada di rumah, pelajaran apakah yang didapatkan oleh Raja Salomo menurut Pengkhotbah pasal yang kedua? Mari kita mulai. Ayat hafalan kita pada pembelajaran saat ini terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11. Anak-anak yang berada di rumah, silakan dibuka Alkitabnya. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di layar monitor sudah ada dan kita akan bacakan. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Di pelajaran sebelumnya, Tuhan memberikan bonus kepada Raja Salomo. Mari kita lihat. Kekayaan, harta, kekuasaan, dan kepintaran yang dimiliki oleh Raja Salomo ternyata tidak menjamin dia bebas dari cobaan setan. Tidak membuat Raja Salomo bebas dari godaan, cobaan setan, walaupun dia memiliki kekayaan, harta, kekuasaan, dan kepintaran. Salomo jatuh ke dalam hawa nafsu dunia. Salomo jatuh ke dalam hawa nafsu keduniawian karena kekuasaan dan kekayaan yang dia miliki. Jadi kekuasaan, kekayaan yang dia miliki itulah yang membuat Salomo jatuh ke dalam hawa nafsu dunia. Raja Salomo lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam hawa nafsu keduniawiannya.
kekayaan yang dia miliki, kekuasaan, kebijaksanaan, justru itulah yang membuat dia jatuh dalam hawa nafsu keduniawiannya, sehingga Raja Salomo memiliki banyak istri dan gundik. Salomo menjadi sombong. Kenapa dia sombong? Raja Salomo merasa bahwa harta dan kekuasaan yang dia miliki saat itu adalah hasil dari usahanya. Raja Salomo lupa bahwa apa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepada Raja Salomo, tetapi Raja Salomo lupa. Dia berpikir bahwa apa yang dia punya saat itu adalah hasil usahanya, padahal semua yang dia miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Anak-anakku, hawa nafsu keduniawian Salomo membuat dia mencintai anak perempuan Firaun, anak perempuan Moab, anak perempuan Amon, anak perempuan Edom, Sidon, dan Het. Salomo mencintai mereka. Anak-anak, kenapa dengan anak-anak perempuan itu? Tuhan sudah pernah berfirman kepada Raja Salomo. Apa firman Tuhan? Jangan bergaul. Tuhan katakan, Salomo jangan bergaul. Jangan bergaul dengan siapa? Jangan bergaul dengan orang Moab, orang Amon, orang Edom, orang Sidon, bahkan orang Het. Tuhan larang, jangan bergaul. Kenyataannya Raja Salomo tidak hanya bergaul, tetapi mencintai mereka. Mencintai perempuan-perempuan dari keturunan yang dilarang oleh Tuhan. Muncul pertanyaan anak-anak, mengapa? Kenapa Tuhan melarang Raja Salomo bergaul dengan orang Moab, Amon, Edom, Sidon, dan orang Het? Karena Tuhan tahu orang-orang itu, perempuan-perempuan itu akan mencondongkan hati Raja Salomo kepada Allah mereka. Anak-anak, mereka tidak menyembah Allah yang hidup. Mereka menyembah dewa. Kalau anak-anak perhatikan di layar monitor anak-anak, di sana ada tulisan Allah, tetapi A-nya menggunakan huruf kecil. Ketika anak-anak membaca Alkitab menemukan kata Allah dengan huruf kecil, itu artinya adalah dewa. Tetapi Allah yang hidup yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang penulisannya dalam Alkitab hanya menggunakan huruf kapital. Tuhan katakan, jangan Salomo. Kenapa? Karena mereka yang akan mencondongkan hatimu kepada dewa mereka. Anak-anak, ketika Salomo tidak menuruti perintah Tuhan, Salomo bergaul, bahkan mencintai, menikahi perempuan-perempuan dari keturunan bangsa yang dilarang oleh Tuhan, mengakibatkan Salomo memiliki 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Salomo tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Akibatnya apa? Istri-istri Raja Salomo itulah yang membuat dia mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, berhala yang disembah oleh istrinya, sehingga Raja Salomo mulai melupakan Allah yang hidup. Allah yang telah memberikan kepada dia kekayaan, kemuliaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Salomo sehingga dia
melupakan Tuhan. Anak-anakku, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah Raja Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon. Ini satu hal yang sangat membuat Tuhan sedih. Raja Salomo sudah mencondongkan hatinya kepada dewa Allah yang dipuja oleh istri-istrinya, termasuk di dalamnya Asitoret yang disembah oleh orang Sidon. Salomo ikuti. Yang kedua, Raja Salomo juga mengikuti Milkom. Siapa Milkom? Milkom adalah dewa kejijikan sembahan orang Amon. Diikuti oleh Raja Salomo. Yang ketiga adalah Raja Salomo mengikuti dewa Bani Amon, yaitu dewa Molok. Berikutnya, Raja Salomo mendirikan bukit pengorbanan orang Kames, dewa kejijikan sembahan orang Moab. Raja Salomo mendirikan tempat bukit pengorbanan untuk orang Kames. Dan yang terakhir, yang kelima adalah yang paling tidak masuk akal, yang paling menyedihkan yang dilakukan oleh Raja Salomo adalah Raja Salomo mulai ikut mempersembahkan ukupan dan korban sembelihan kepada Allah lain, kepada dewa lain. Padahal selama ini Raja Salomo hanya mempersembahkan ukupan dan korban sembelihan kepada Allah yang hidup, bukan kepada berhala atau dewa. Anak-anakku yang berada di rumah, 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Anak-anak masih ingat? Di mana Tuhan pernah menampakkan diri kepada Raja Salomo? Ayo anak-anak, diingat pelajaran sebelumnya. Ketika Tuhan mengatakan, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayo anak-anak, di mana itu peristiwanya? Betul sekali ya. Yang pertama adalah di Gibeon. Anak-anak bisa baca itu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang kelima. Yang kedua, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo? Yuk anak-anak, di mana? Yang kedua adalah di Yerusalem. Kapan peristiwanya? Ketika Raja Salomo selesai mendirikan bait suci yang ada di Yerusalem. Ketika bait suci itu selesai dibangun, bukti bahwa Tuhan hadir di sana, ada awan yang menaungi bait suci yang dibangun oleh Salomo. Disitulah Tuhan hadir. Jadi 2 kali Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Anak-anakku, Salomo telah berpaling dari Tuhan kepada Allah lain. Dia lupakan Tuhannya, dia sembah Allah yang lain, dewa yang diikuti oleh istri-istrinya. Akibatnya, ada akibat yang harus ditanggung oleh Raja Salomo. Apa akibatnya anak-anak? Tuhan, Allah yang hidup, mengoyakkan kerajaan Raja Salomo. Mengoyakkan kerajaan Raja Salomo. Tetapi Allah yang hidup, yang penuh kasih itu masih memberikan satu suku atau satu kerajaan kepada keturunan Raja Salomo, yaitu kepada anaknya yang bernama Rehabeam.
Kenapa Tuhan masih memberikan satu suku, satu kerajaan kepada keturunan Raja Salomo? Alasannya karena Daud ayah Salomo dan karena Yerusalem. Karena Daud dan karena Yerusalemlah Tuhan masih memiliki kasih kepada Raja Salomo. Tuhan masih memberikan satu suku, satu kerajaan kepada keturunan Raja Salomo, yaitu kepada Rehabeam anaknya. Anak-anak yang berada di rumah, apa yang menjadi kesimpulan pelajaran kita saat ini? Yang pertama adalah kekayaan, kepintaran, kekuasaan yang kita miliki, yang dimiliki oleh Raja Salomo, semuanya itu berasal dari Tuhan. Anak-anak, kalau itu berasal dari Tuhan, kepintaran yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki, kalau itu asalnya dari Tuhan, bisakah Tuhan mengambilnya kembali? Bisa. Kapan saja Tuhan bisa mengambilnya kembali. Itu bukan milik kita. Kalaupun saat ini mungkin anak-anak memiliki kekayaan yang banyak, pintar, memiliki kekuasaan, hati-hati. Itu semua asalnya dari Tuhan. Yang kedua, kita, saya, Memita, anak-anak, kita semua harus bisa mengendalikan diri dalam segala hal. Salomo tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu yang membuat dia jatuh. Seberapa sering di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengendalikan diri kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, kita tidak boleh sombong. Tidak boleh tinggi hati kalaupun kita kaya. Kalaupun kita pintar. Ya anak-anak, kita kaya, kita pintar, kita jadi sombong, kita jadi tinggi hati. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan, semua kita memiliki kedudukan yang sama. Di hadapan Tuhan, posisi kita sama. Tidak pernah Tuhan membeda-bedakan kita. Yang sering membeda-bedakan kita itu siapa? Manusia. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Dan kesimpulan yang terakhir adalah kekayaan, kepintaran, kekuasaan yang kita miliki tanpa Tuhan semuanya adalah sia-sia. Useless, sia-sia, tidak berarti tanpa Tuhan, seperti menjaring angin. Anak-anak, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menjaring angin, semuanya sia-sia. Seperti itulah kekayaan, kepintaran, kekuasaan yang kita miliki akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Inilah yang tidak disadari oleh Raja Salomo sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Luar biasa pelajaran kita saat ini. Pelajaran kita mengajari kita semua bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Baiklah anak-anak yang berada di rumah, sampai di sini pembelajaran agama kita. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan kita dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, Memita akan kembali mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari anak-anakku, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat mengambil hal-hal yang positif dari pembelajaran kami saat ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau masih berikan bagi kami. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami dapat menjaga hati kami, sehingga kami boleh membedakan mana yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Ketika kami jatuh, angkat kami Tuhan. Ketika kami lupa, ingatkan kami. Biarlah kiranya kehidupan kami boleh mendatangkan berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.